Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak yang agak kurang sehat hari ini. Mudah-mudahan kita sehat semua aja. Amin ya Rabbal. Amin. Baiklah, untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, dipersilahkan kepada ketua kelas terlebih dahulu untuk memimpin doa. Ya, kami mohon kepada ketua kelas peserta didik Stardi, kami mohon untuk memimpin doa. Baik, Pak. Terima kasih. Mari teman-teman kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Ya Amin. Baiklah, terlebih dahulu Bapak mengecek kehadiran para peserta didik. Bapak absen dulu ya. Sutardi, Yunilza, Yuhdi, Hadir. Ismi. Kira. Alhamdulillah, sepertinya semua hari ini kita hadir semua. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya dulu, masih ada yang ingat tidak pelajaran kita sebelumnya? Yakni tentang tujuan dan fungsi Al-Quran diturunkan. Nah, siapa dulu yang bisa menjawab? Tujuan dan fungsi Al-Quran diturunkan. Ya, dipersilakan kepada Nak Sutardi. Tujuannya adalah untuk petunjuk, Pak, kepada manusia. Berarti Al-Quran diturunkan untuk sebagai petunjuk bagi manusia. Mungkin ada yang mau menambahi lagi? Tidak ada lagi? Cukup? Ya, berarti para peserta didik sekalian masih ingat dan masih mengingat pelajaran kita sebelumnya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, materi kita pada hari ini yakni isi pokok ajaran Al-Quran. Namun, pokok pembahasan kita hari ini adalah tentang akidah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan setelah mempelajari, siswa bisa membiasakan hidup dengan nilai-nilai Al-Quran, kemudian menampilkan sikap jujur, kemudian bisa mengidentifikasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah nantinya. Kemudian dapat juga menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, menganalisis, menyimpulkan, dan mengomunikasikan. Kemudian mendemonstrasikan contoh-contoh ayat yang berkaitan dengan akidah. Itu kira-kira tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pada peserta didik sekalian, tolong perhatikan layar. Tolong amati layar. Mungkin peserta didik bisa mengamati dan menjelaskan apa yang terkandung dalam layar tersebut. Ayo. Laut. Laut, Pak, airnya warnanya hitam apa biru itu ya, Pak? Ya, ini ada dua ini. Yang satu laut merah, yang satu laut biasa. Apa kira-kira pemahaman yang terkandung dalam ayat itu, dalam gambar itu? Ayo. Mungkin Nak Sutardi bisa jawab. Ya, Pak, dalam kehidupan manusia itu pastinya ada yang baik, ada yang kurang baik. Dan itu menggambarkan lautan ada dua itu. Ya, siap. Bagus. Jawaban untuk awal. Kemudian Nak Suhar. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya, Pak. Luar biasa itu saya melihat. Oh, oke. Kak Yudi. Ya, saya lihat tuh kok airnya tak bisa menyatu ya. Iya, ya gitu, Pak. Ada sama air. Ya, baiklah, sedikit Bapak menjelaskan. Ini adalah air pertemuan di antara dua laut merah. Artinya, air ini tidak bisa menyatu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus meyakini akan adanya itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyangkut dengan akidah kita. Baik, anak-anak, kita lanjut kembali.
Baiklah, secara rinci kita membahas tentang akidah. Akidah secara etimologi adalah kepatuhan kita. Artinya kepercayaan atau keyakinan. Kemudian akidah adalah jamak dari akidah adalah aqaid, yang juga disebut dengan istilah iman. Artinya orang yang berakidah adalah orang yang beriman. Ya. Kemudian selanjutnya secara terminologi, akidah diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Jadi secara istilah nanti tidak hanya bisa mengucapkan saya beriman, tapi harus dilaksanakan dengan perbuatan. Nah, definisi ini nanti didasari dari hadis Nabi Muhammad SAW, al-imanu ma'rifatun biqalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah mengetahui dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi iman tidak hanya bisa diucapkan saja, tapi harus diyakini dalam hati, kemudian dinyatakan dengan lisan. Selanjutnya, akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seorang yang menyatakan dirinya berakidah Islam tidak cukup hanya mempercayai dan meyakini keyakinan dalam hati, tetapi harus dinyatakan dengan lisan dan harus diwujudkan dalam bentuk amal soleh dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu anak-anak. Jadi intinya akidah itu nanti tidak hanya cukup saya berakidah Islam, tidak, tapi harus diyakinkan, dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bentuk amal ibadah. Kemudian inti pokok akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Setiap muslim wajib meyakini kemahaesaan Allah. Orang yang tidak meyakini kemahaesaan Allah berarti ia kafir. Dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah dinamakan musyrik. Jadi ada perbedaan ya peserta didik. Kalau meyakini, tidak meyakini Tuhan ada, berarti namanya kafir. Kalau meyakini ada Tuhan selain Allah namanya musyrik. Jadi pemahaman itu perlu dipahami, jangan sampai salah seperti itu. Nah, salah satu ayat yang menjelaskan tentang akidah keesaan Allah itu adalah ayat surah Al-Ikhlas. Mungkin bisa dibantu Nak Yulilza untuk membacakan ayat ini? Iya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus sekali bacaannya, tartilnya bagus, tajwidnya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak. Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu Esa, tidak ada penciptaannya, kemudian Allah tidak memperanakkan. Artinya Allah itu tunggal, tidak diawali dan tidak mengawali dia. Artinya Allah itu Esa, pokoknya gitu. Kemudian pokok-pokok akidah Islam atau dikenal dengan rukun Islam itu ada 6. Islam iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Baik. Jadi mungkin ini sudah hafal ya semuanya. Ini tentang rukun iman. Alhamdulillah. Kemudian dasar rukun iman tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan qala ahbirni anil iman qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabat, datang seorang laki-laki, yang mana seorang laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kasih tahu dengan saya apa itu iman. Maka Rasulullah menjawab, iman itu adalah beriman kepada Allah,
kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada utusannya, beriman kepada hari akhir, kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Maka Jibril menjawab, benar engkau ya Muhammad. Mungkin materi secara singkat Bapak sampaikan hari ini sebagai pengantar kerja kita hari ini. Baik, ini ada beberapa tugas. Mari kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kami ada Rosnaini, Nurhuril Hisan, Rahmawati, Pak Musdiar, Suhar, Salgiem, Yuhdi. Kemudian kelompok yang 3 ada Yunilza, Sutardi, dan Ismi. Nanti ini tugasnya. Tugasnya mendiskusikan tentang ini. Bagaimana pendapatmu dengan orang yang masih belum berakidah sepenuhnya. Yang kedua, apa yang kalian lakukan saat menemukan orang yang masih belum berakidah sepenuhnya. Dan yang ketiga, bagaimana cara kalian agar bisa senantiasa berakidah dengan benar. Lah, untuk menjadi bahan renungan bagi peserta didik sekalian, baiklah Bapak ini putarkan video nanti mungkin bisa anak didik sekalian mengambil kesimpulan di. Ada orang yang ragu tentang keberadaan Tuhan. Mereka bilang, kalau Tuhan itu ada, pasti hidup manusia baik semua. Nggak akan ada yang namanya kesusahan. Kalau benar Tuhan ada, mana buktinya? Tuhan, aku berdoa biar diterima di kantor ini. Biar bapak mama aku senang. Amin ya Tuhan. Hotline Simbolon. Oh iya. Asal dari mana? Dari Sumatera Utara, Pak. Iya, tahu. Kamu orang Batak. Daerahnya di mana? Maaf, Pak. Saya dari Siantar. Oh, Siantar Man. Hobi nyanyi? Nilai akademik kamu bagus juga ya. Lulusan cum laude lagi. Tapi gini, produk yang kita jual itu untuk kalangan atas. Jadi kita perlu marketing yang good looking lah. Oh Tuhan, apa salahnya wajahku ini Tuhan? Sampai aku nggak diterima kerja. Malu aku sama bapak mama aku di kampung. Udah capek mereka nyekolahin aku. Kenapa bang? Apa kau lihat? Enggak bang. Alamak, apalagi ini Tuhan? Nggak baik kau sama aku hari ini. Kau marah sama aku, ha? Pak, kau bikin masalah aja kau, ha? Bang, tambal dulu bang. Kenapa aku itu bang? Aduh, nggak bisa ditambal nih bang. Harus ganti ban dalam. Harus diganti ya bang ya? Iya, harus diganti. Berapa bang? 20.000. Ya udah ganti aja deh bang. Oke, siap. Bang, minta uang bang. Nggak ada. Tolong bang, buat makan aja bang. Bapak saya udah gak ada. Ya aku bilang nggak ada, jangan maksa. Kamu kenapa? Aku lapar. Aku ada makanan buat kamu. Kita bagi yuk. Kasihan juga anak ini belum makan. Tapi uangku sisa buat bayar tambal ban. Nggak bisa ditambal nih bang. Harus ganti ban dalam. Dek, sini.
Bu, nasi rendangnya 1 ya, Bu. Udah, kamu makan aja dulu ya. Biar abang nanti yang bayar. Makasih ya, Bang. Bu, piringnya 1 lagi ya. Yan, sini makan bareng. Nih. Aduh, gimana bayar tambal ban ya? Sisa uang ceban doang. Ah, taulah. Bang, maaf bang. Ternyata uangku kurang bang. Gimana kalau besok aja aku bayar bang? Aku titipin SIM buat jaminannya bang. Aku ya mang, marga simbolnya kau ternyata. Aku juga marga simbolnya. Gak usah bayar, pulang lah kau. Sana. Aduh, jadi gak enak bang. Udah, saudaranya kita. Pulanglah sana kau. Kadang kita berpikir hal-hal baik yang kita alami hanyalah sebuah kebetulan. Tapi sebenarnya itu adalah cara Tuhan membuktikan keberadaannya. Banyak hal yang kita terima di luar pikiran kita. Itu hanya sedikit bukti bahwa Tuhan ada dan peduli dalam hidup kita. Apa kamu percaya? Sudah diskusinya, waktunya Bapak rasa sudah cukup. Dipersilakan dulu untuk kelompok 1. Mungkin siapa yang mewakili di antara Rosna ini, Nuril Hisan dan Rahma untuk menyampaikan hasil presentasi dari LKPD tadi sesuai dengan pengamatan video tadi. Silakan. Tidak mau berbuat baik itu Pak. Oh, berarti bagaimana pendapat Ibu tentang orang yang belum bisa berakidah dengan sepenuhnya? Bagaimana Ibu ketika bagaimana peserta didik ketika Nak Rosna ini bertemu dengan orang yang tadi yang menyalahkan Tuhan, seakan-akan Tuhan itu tidak ada dalam kehidupannya. Bagaimana kira-kira tanggapannya? Pandangan Pak. Ya. Biar dia mau bersedia Pak. Oke. Berarti disampaikan kepada seseorang tersebut agar mau berakidah dan meyakini Tuhan itu ada dan Tuhan itu menentukan segala nasibnya. Mungkin yang kedua lagi, Bapak kelompok 2 mungkin bisa diwakili oleh Pak Musdia, Pak Suhar, dan Nak Suhar mungkin bisa diwakili oleh Nak Suhar. Yang kedua tadi, bagaimana caranya kita senantiasa bisa berakidah gitu. Soalnya tadi Pak, lupa Pak soalnya. Bagaimana senantiasa agar kita tetap berakidah gitu. Ya, bagaimana kita bisa senantiasa selalu berakidah. Tentunya kita Pak harus selalu menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya Pak. Oke, berarti menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian mungkin diwakili di kelompok 3, Nak Sutardi. Bagaimana cara Anda memberitahu atau mengajari orang yang belum berakidah sepenuhnya gitu. Baik, terima kasih Pak. Kelompok 3, kami mewakili kelompok 3 setelah berdiskusi bagaimana cara memberitahu orang yang akidahnya kurang atau belum berakidah. Yang pertama, pastinya kita dekati, kita bimbing. Yang kedua, kita kasih masukan bahwasanya orang sehebat apapun, selemah apapun, pasti akan membutuhkan sesuatu di atas dia dalam agama Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau belum memeluk agama Islam, kita bimbing dengan pelan-pelan, kita dekati, kita sentuh hatinya supaya bisa masuk agama Islam. Karena dakwah bilhal lebih baik daripada dengan cara-cara yang kasar. Terima kasih, Pak.
Alhamdulillah semua peserta didik bisa menganalisis dan diskusi dengan tanggapan-tanggapan yang sangat bagus sekali. Ya, jadi mungkin bisa Bapak simpulkan cara kita selalu bisa berakidah harus dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus meyakini bahwa dalam kehidupan kita ini ada yang tinggi, yakni Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya, Bapak mungkin kasih PR ya untuk dikerjakan di rumah dan nanti bisa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang isi pokok ajaran Islam Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Bapak minta kepada ketua kelas lagi untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Terima kasih Bapak ucapkan kepada seluruh peserta didik. Bapak tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.